Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, bab 5 bangun datar anak-anak, pembelajaran 1 transformasi bangun geometri. Materi ini ada di halaman 186 sampai dengan 187. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran 1 transformasi bangun geometri. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami transformasi bangun geometri. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran anak-anak. Contoh 1, pada gambar di samping kanan ini, segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan dari segitiga ABC yang digeser searah dan sepanjang anak panah. Ini segitiga ABC ini digeser searah dan sepanjang anak panah di sini anak-anak. Ini di gambar merah. Ini menghasilkan hasil translasinya adalah segitiga DEF. Transformasi dengan menggeser bangun geometri suatu arah tertentu sejauh suatu jarak tertentu disebut translasi. Untuk lebih tepatnya kalimatnya anak-anak, transformasi dengan menggeser bangun geometri ke suatu arah tertentu sejauh suatu jarak tertentu disebut translasi. Dalam translasi, setiap titik pada bangun geometri ditransformasikan ke arah yang sama sejauh jarak yang sama. Jadi pada contoh 1 di atas anak-anak, AD sejajar BE sejajar CF, AD sejajar BE sejajar CF, ditulis dengan ini, diberi tanda anak panah ini anak-anak, ini artinya sejajar, dan AD sama dengan BE sama dengan CF, ini sama panjang anak-anak. AD ini sama panjang dengan BE sama panjang dengan CF. Ini tandanya anak-anak, ini tandanya ini tanda sama panjang. Catatan, AD diberi garis miring 2 double slash BE double slash CF menyatakan bahwa AD, BE dan CF saling sejajar. Soal 1 anak-anak, untuk segitiga ABC dan segitiga DEF pada contoh 1, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal ke-1, apa hubungan antara sisi-sisi yang bersesuaian AB dan DE, BC dan EF, CA dan FD? Sebelum membahas soal nomor 1, Ibu memberi tambahan penjelasan anak-anak. Di sini segitiga ABC dan segitiga DEF. Ini dari titik sudut A ke titik D. Di sini kita cermati, ini bergeser ke arah dengan jarak yang sama. Ini untuk setiap titik. Kita cermati titik A ke titik D bergesernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 satuan ke arah kanan dan 1 satuan ke atas. Kita cermati titik B dan E sekarang bergesernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan dan juga 1 satuan ke atas. Demikian juga titik C ke F anak-anak. Ini bergesernya sama, 6 satuan ke kanan dan juga 1 satuan ke atas. Ini. Soal nomor 1 anak-anak, apa hubungan antara sisi-sisi yang bersesuaian AB dan DE? Ibu bahas soal nomor 1, Ibu tulis di sini AB dan DE dulu. AB dan DE ini sejajar dan juga sama panjang. Berarti Ibu tulis dulu AB ini sejajar DE ini, dan panjang AB ini sama dengan DE. Selanjutnya BC dan EF, BC dan juga EF anak-anak, ini BC, tulis di sini BC sejajar EF ini, dan panjang BC ini sama dengan EF. Selanjutnya CA dan FD. CA di sini dan FD ini sejajar. Ini CA sejajar dengan FD
dan panjang CA ini sama dengan FD. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa hubungan antara sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dan sudut D, sudut B dan sudut E, sudut C dan sudut F? Ini harusnya sudut anak-anak. Ini kalau kita cermati anak-anak, untuk sudut A ini sama besar dengan sudut D, Ibu beri tanda lingkaran. Ini sudut A ini sama besar dengan sudut D. Selanjutnya di sini nih Ibu beri tanda bintang, sudut B sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut E ini, dan di sini besar sudut ini Ibu beri tanda centang, sudut C dengan sudut F juga sama besar. Sudut C sama besar dengan sudut F. Soal 2 anak-anak, pada gambar di samping kiri, ini gambarnya Ibu pindah ke bawah, gambarlah segitiga DEF yang dihasilkan dari segitiga ABC yang ditranslasikan searah dan sejauh anak panah. Baik, kita cermati, ini segitiga ABC, ini di titik sudut B ini sudah ada tanda panah, ke kiri atas anak-anak yang berwarna merah. Kalau kita menghitung untuk memudahkan kita menentukan titiknya terlebih dahulu anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri 5 langkah, ke atas 2 langkah, titiknya ada di sini. Selanjutnya kita mulai dari titik A, ke kiri 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, ke atas 2 langkah, titiknya ada di sini. Sekarang dari titik C, 1, 2, 3, 4, 5, ke kiri 5 langkah, ke atas 2 langkah di sini. Sudah kita tentukan untuk titik-titiknya. Sekarang ini kita beri huruf dulu anak-anak, segitiganya DEF, berarti yang A di sini ini D, yang B di sini E, dan yang C di sini pergeseran dari C di sini adalah F. Setelah itu kita hubungkan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi anak-anak membentuk segitiga DEF yang merupakan hasil translasi dari segitiga ABC searah dan sama panjang, jaraknya sama dengan tanda panah ini. Ini jaraknya sama anak-anak, di sini BE ini sama panjang dengan CF, sama panjang dengan AD. Selain itu juga searah anak-anak, ini arahnya sama. Ini arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Ini arahnya sama. Ini sudah selesai anak-anak gambarnya. Lanjut, Ibu membahas transformasi bangun geometri yang kedua, yaitu rotasi atau perputaran anak-anak. Contoh 1, pada gambar di samping kanan ini segitiga DEF merupakan bangun geometri yang dihasilkan dari segitiga ABC dengan memutar sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik O sebagai pusat. Ini rotasinya 90 derajat searah jarum jam, titik O nya sebagai pusat anak-anak. Kita cermati, segitiga ABC ini dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam membentuk segitiga DEF. Ini kita cermati dari titik A ini dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat di titik O, hasilnya titik D di sini. Titik B anak-anak, titik B ini dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat O membentuk titik E. Titik C ini diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat O ke titik F di sini. Anak-anak, untuk membuat bangun geometri dengan rotasi ini bisa dengan bantuan penggaris busur anak-anak. Tetapi untuk memudahkan anak-anak dalam menggambar, untuk membantu ini Ibu beri tambahan rumus anak-anak. Misalkan suatu titik dengan koordinat itu X, Y, apabila ini dirotasi, tulis RO dengan pusat di titik O, ini searah jarum jam ini negatif anak-anak, negatif 90 derajat, maka titik ini akan menjadi hasil rotasinya menjadi Y minus
X, Y minus E. Ini misalkan saja titik O, di sini pusatnya 0,0. Sekarang titik A kita hitung, ini koordinatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya negatif 6,5. Maka ini kalau titik A di sini, ini koordinatnya minus 6,5. Maka di sini hasil rotasinya A aksen, kalau di sini tadi D anak-anak. Ini D putus D di sini, D-nya adalah Y min X anak-anak. Y-nya menjadi di sini menjadi 5 min X. Lawan dari negatif 6 adalah 6. Koordinat titik D di sini ada 5,6. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah tepat 5,6. Selanjutnya titik B anak-anak. Ini koordinat titik B itu 1, 2, 3, 1 minus 3,1. Ini hasil rotasinya. Kalau B berarti ke E. Ini E nya berarti Y minus X. Y nya tadi 1 minus 3, lawannya adalah 3, 1,3 anak-anak. Ini titik E 1, 1, 2, 3 sudah tepat 1,3 koordinatnya. Sekarang titik C 1, 2 minus 2, 1, 2, 3, 4 minus 2,4. Ini titik C, ini minus 2,4. Ini maka hasilnya di sini F, hasil rotasinya Y minus X berarti 4,2. Kita koreksi di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2 sudah tepat anak-anak. Ini 4, 2. Ini untuk membantu anak-anak agar mudah dalam menggambar hasil rotasinya anak-anak. Transformasi yang memutar sebuah bangun geometri sejauh sudut tertentu dengan suatu titik pusat disebut rotasi. Titik pusat tersebut disebut titik pusat rotasi. Pada rotasi, setiap titik pada bangun geometri diputar atau dirotasi sejauh sudut yang sama besarnya. Jadi pada contoh 2 anak-anak, ini sudut AOD, ini sudut AOD, ini yang ada di sini nih. Ini 90 derajat. Ini sama besar dengan sudut BOE. BOE yang ada di sini ini juga 90 derajat, dan COF ini juga 90 derajat anak-anak. COF ini besarnya sama, yaitu 90 derajat. Karena tadi diputarnya 90 derajat searah jarum jam anak-anak. Dan OA di sini, OA sama dengan OD, ini tandanya. Selanjutnya OB sama dengan OE, OB sama dengan OE, ini tandanya. Dan OC sama dengan OF, OC sama panjang dengan OF, ini gambarnya. Selanjutnya rotasi 180 derajat seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini disebut rotasi simetri titik. Kita cermati segitiga ABC ini dirotasi sejauh 180 derajat anak-anak. Ini baik searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam, nanti hasilnya sama anak-anak. Titik A ke titik D, titik B ke titik E, titik C ke titik F menghasilkan segitiga DEF. Ini hasil rotasinya. Nih, untuk memudahkan anak-anak dalam menggambar bangun geometri hasil rotasi 180 derajat, ini baik searah maupun berlawanan arah jarum jam, ini Ibu beri tambahan penjelasan suatu titik dengan koordinat X, Y. Ini kalau dirotasi ini, dengan pusat rotasi di titik O, baik itu searah maupun kalau plus ini berarti berlawanan arah jarum jam anak-anak 180 derajat, maka ini hasil rotasinya koordinatnya adalah minus X, minus Y. Ini Ibu beri tambahan, ini X, Y, ini dirotasi dengan titik pusat O. Ini kalau negatif ini berarti searah jarum jam 180 derajat. Ini koordinat hasil rotasinya tetap minus X, minus Y.
Soal 3 anak-anak, pada gambar bangun di sebelah kanan jawablah pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, gambarlah segitiga DEF yang dihasilkan dengan memutar segitiga ABC sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik O sebagai pusat. Baik, kita cermati ini segitiga ABC-nya, ini titik pusatnya O. Nanti anak-anak bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan busur derajat dari titik A di sini, ini titik pusat busurnya di sini. Selanjutnya kita buat sudut 90 derajat. Ini berlawanan arah jarum jam, nanti anak-anak berarti ke sini, ini 90 derajat, maka akan dihasilkan titik D anak-anak. Tapi untuk memudahkan, untuk mengoreksi letak titik-titik hasil rotasinya, ibu memberi bantuan anak-anak. Ini kalau suatu titik dengan koordinat X, Y ini dirotasi dengan pusat di titik O, titik pusatnya ini O 0,0, kita anggap 0,0. Di sini berlawanan arah jarum jam berarti positif 90 derajat. Ini maka hasil rotasinya adalah min YX anak-anak, min Y, X, min YX anak-anak. Kalau ke kiri 90 derajat min YX. Kalau titik A di sini, Bu misalkan titik A tadi ini berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2,4. Ini maka nanti ini 2,4. Maka hasil rotasinya nanti titik D nya minus YX minus 4,2. Nih, selanjutnya titik B, ini koordinatnya titik B nya 0,2, maka ini titik E nya hasil rotasinya berarti min Y berarti min 2, X nya 0, min 2,0. Selanjutnya titik C di sini dengan koordinat titik C nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5,1, titik B tadi 0,2, titik C nya 1, 2, 3, 4, 5, 5,1. Ini 5,1. Maka hasil rotasinya nanti titik F dengan koordinat minus Y berarti minus 1,5. Kita tentukan titiknya anak-anak. Berarti titik D minus 4,2, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 2, 1, 2 di sini nih. Ini posisi titik D. Nih, selanjutnya titik E nya minus 2,0, minus 2,0 ada di sini. Ini adalah posisi titik E. Selanjutnya titik F nya berarti minus 1,5, minus 1,5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah posisi titik F. Selanjutnya kita hubungkan anak-anak. Baik, setelah kita menghubungkan titik-titiknya, maka terbentuk segitiga DEF. Ini yang merupakan hasil rotasi dari segitiga ABC dengan rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita cermati dari titik A ke D, ini 90 derajat ke kiri, ini berlawanan arah jarum jam anak-anak, besar sudutnya 90 derajat. Ini selanjutnya dari titik B ke E di sini, B ke E di sini. Ini berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Selanjutnya dari titik C ke F di sini, C ke F di sini anak-anak. Ini juga 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ibu beri bantuan garis putus-putus dari titik A ke D, B ke E, selanjutnya C ke F. Dan jarak di sini OB sama dengan OE, OA sama dengan OD, OC sama dengan OF. Lanjut ke soal B anak-anak. Gambarlah segitiga GHI yang dihasilkan dengan memutar segitiga ABC secara simetri titik dengan pusat dengan O sebagai pusat. Ini segitiga ABC nya di sini, pusatnya titik O di sini. Nanti anak-anak bisa menggambar dengan penggaris busur dan penggaris biasa anak-anak untuk bantuannya.
baik itu 180 derajat ini diputar 180 derajat ini searah jarum jam ataupun berlawanan, nanti hasilnya sama anak-anak. Untuk memudahkan atau membantu dalam menggambar, Ibu memberi bantuan penjelasan. Titik dengan koordinat X, Y, kalau dirotasi, ini dengan pusat O, ini plus 180 derajat ini berarti berlawanan arah jarum jam, maka hasil rotasinya adalah minus X, minus Y. Titik A, dimulai dari titik A tadi 2,121234 berarti 2,4. Titik A 2,4, maka hasil rotasinya nanti titik G anak-anak, ini titik G berarti minus 2, minus 4. Selanjutnya titik B tadi koordinatnya 0,2, ini titik B, ini titik B anak-anak, maksud Ibu titik B 0,2, nanti hasil rotasinya titik H berarti 0, minus 2 anak-anak. Titik C dengan koordinat 5,1 di sini 5,1, nanti hasil rotasinya titik I dengan koordinat minus 5, minus 1. Ini untuk memudahkan kita. Minus 2, minus 4, minus 2, minus 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik G, posisi titik G. Titik H 0, minus 2, ini titik H posisinya di sini. Minus 5, minus 1 di sini posisi titik I. Selanjutnya kita hubungkan. Nanti kalau anak-anak menggunakan penggaris hasilnya juga sama anak-anak nanti. Baik, ini adalah gambar segitiga GHI. Setelah kita hubungkan anak-anak, ini titik A kita rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam ini anak-anak, membentuk titik G. Titik B ini kita rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam ke titik H. Dari titik C ini kita putar atau kita rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam ke titik I. Sudah membentuk segitiga GHI. Panjang OA sama dengan OG, panjang OB sama dengan OH, dan panjang OC sama dengan OI. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.